Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Selamat pagi adik-adik. Welcome to Keep Venture. Wah, kita bersyukur di pagi hari ini Tuhan mengumpulkan kita lewat online ini untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita lebih semangat lagi memuji Tuhan, kita mau masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesehatan dan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Pagi ini kami mau memuji Tuhan. Tuhan tambahkan sukacita di hati kami. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anak-Nya. Nah adik-adik, dari kecil kita sudah dipakai, dipilih Tuhan, diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Kita dari kecil dipilih menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita mau nyanyikan ya, karena kita bukan sembarang pekerja, tapi karena kasih karunia Tuhan memilih kita. Kita mau nyanyikan lagunya bukan sembarang pekerja, aku dipilih olehnya, itu anugerah dari Tuhan. Kita nyanyi dengan semangat ya, ikuti gerakannya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Katakan, bukan sembarang pekerja. Ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Katakan, ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita nyanyi lagi dengan lebih semangat. Telah lama ku cari-cari. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Katakan, bukan sembarang pekerja. Ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi apa? Pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja. Ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Katakan, ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia.
Yeay! Adik-adik, seperti lagu yang tadi menyatakan bahwa Yesus memilih kita menjadi pekerja Kristus yang mulia, maka kita mau menyatakan sinar di hati kita kepada orang-orang di sekitar kita, menyatakan bahwa kita adalah anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita nyanyi lagu ini sambil gerakan yang semangat. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Senyum yang manis. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Katakan, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Yuk kita gerak. Yeay, joget yang bagus ya. Yeay, katakan everywhere I go. Everywhere I go, yes, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Yay! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Go! This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Yes, kita gerak ya. We will sing in harmony, we will sing in peace, we will sing in harmony, we will sing in peace, we will sing in harmony, we will sing in peace, we will sing in harmony. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, shine, let it shine, let it shine. Yay! Story time. Shalom adik-adik sekalian. Allah mempunyai rencana dalam dunia ini. Dan Allah menggunakan berbagai macam alat untuk melakukan rencananya. Allah menggunakan orang-orang sebagai alatnya. Dia juga menggunakan kekuatan-kekuatan alam yang telah diciptakannya, seperti hujan, panas, angin topan, dan bencana alam. Hari ini, kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang seorang tokoh Alkitab dan bencana kelaparan. Keduanya adalah alat yang digunakan oleh Allah untuk melaksanakan maksudnya. Sebelum kita mendengar cerita pada hari ini, mari adik-adik kita bersama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Kami anak-anak-Mu mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami kesehatan, telah memberikan kami kekuatan sehingga kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu pada pagi ini. Sebentar lagi kami akan belajar mengenai firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami mempunyai hati untuk mendengar dan kami tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari dengarkan firman Tuhan dari Kejadian 42 ayat 26. Pada pelajaran minggu lalu, Allah memberi Yusuf kemampuan untuk memahami dan menjelaskan mimpi Firaun. Quiz time. Apa yang akan Allah lakukan di Mesir? Apakah A. membuat lembu yang kurus memakan lembu yang gemuk?
B. 7 tahun hasil panen yang baik, kemudian 7 tahun kelaparan. C. 7 hari hujan dan 7 hari panas terik. D. Hujan lebat selama 40 hari. Ya, benar sekali. Allah memberikan 7 tahun dengan hasil panen yang baik, kemudian 7 tahun kelaparan. Yusuf menyarankan suatu rencana untuk persiapan mengatasi bencana kelaparan, sehingga mereka tidak akan menderita kelaparan. Firaun menjadikan Yusuf sebagai penguasa atas seluruh Mesir, sehingga Yusuf dapat menjalankan rencananya. Segala sesuatu terjadi seperti yang telah Allah katakan. Tanaman gandum tumbuh subur selama 7 tahun, sehingga hasil panen gandum berlimpah ruah. Yusuf pergi ke seluruh negeri dan menyimpan kelebihan gandum di gudang-gudang penyimpanan. Mari kita baca Kejadian 41 ayat 49. Kejadian 41 ayat 49. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Ayat tadi mengatakan bahwa gandum yang disimpan Yusuf sangat banyak, lebih dari yang dapat dihitung. Setelah 7 tahun, benih tidak bertumbuh lagi. Ketika semua negeri kehabisan makanan, Yusuf membuka gudang-gudangnya dan menjual gandum kepada orang-orang. Ternyata kelaparan tidak hanya terjadi di Mesir. Orang-orang berdatangan dari berbagai tempat, termasuk Kanaan, untuk membeli gandum. Siapakah yang tinggal di Kanaan? Ayah Yusuf, yakni Yakub, dan 11 saudara-saudaranya. Suatu hari, Yakub mengatakan kepada anak-anak laki-lakinya, "Saya telah mendengar bahwa di Mesir memiliki gandum. Pergilah ke sana dan belilah beberapa karung untuk kita, sehingga kita tidak mati kelaparan." Mereka pun kemudian bersiap dan berangkat ke Mesir. Tetapi Yakub takut jika Benyamin pergi bersama mereka, karena dia adalah anak bungsu dan anak kesayangan Yakub. Ketika tiba di Mesir, mereka melihat penguasa itu, Yusuf. Mereka menyembah untuk menghormati dia, tanpa mengetahui bahwa dia adalah saudara mereka. Tetapi Yusuf langsung mengenali mereka. Allah memberikan Yusuf hikmat untuk memikirkan suatu rencana, agar Yusuf dapat mengetahui apakah mereka masih jahat seperti dahulu ketika menjualnya sebagai budak. Yusuf berkata, "Kalian adalah mata-mata. Kalian datang untuk melihat apakah negara ini tidak aman, dan kalian akan menyerang kami." Saudaranya berkata, "Tidak, kami datang untuk membeli gandum. Kami adalah anak-anak dari seorang laki-laki yang tinggal di Kanaan. Saudara termuda kami bersama ayah kami, dan saudara kami yang lain sudah meninggal." Tetapi Yusuf tetap memasukkan mereka ke penjara. Setelah 3 hari, Yusuf berkata, "Buktikan pada saya bahwa kalian bukan mata-mata. Saya akan menahan salah satu dari kalian, sedangkan yang lainnya membawa gandum pulang ke rumah kalian. Ketika kalian kembali lagi, bawalah saudara kalian yang lain bersama kalian. Dengan begitu, saya tahu
bahwa kalian mengatakan yang sebenarnya. Kata mereka satu kepada yang lain, kita ini mendapat hukuman karena apa yang telah kita lakukan pada saudara kita Yusuf. Mereka tidak sadar bahwa Yusuf mengerti bahasa mereka. Dan Yusuf mendengar pengakuan bersalah mereka atas apa yang telah mereka lakukan kepadanya. Yusuf memilih Simeon untuk tetap ditahan dalam penjara, dan yang lainnya pulang ke rumah mereka. Mereka mengatakan kepada Yakub, ayah mereka, bahwa Benyamin harus pergi bersama mereka ke Mesir. Tetapi Yakub mengatakan, tidak, saya telah kehilangan Yusuf dan Simeon. Saya tidak mau kehilangan Benyamin juga. Ketika mereka telah memakan semua gandum mereka, Yakub menyuruh anak-anaknya untuk kembali ke Mesir dan membeli gandum lagi. Mereka berkata, penguasa itu tidak akan menjualnya pada kami, kecuali Benyamin pergi bersama kami. Yehuda berjanji akan menjaga dan membawa Benyamin kembali. Akhirnya Yakub setuju dan mengizinkan Benyamin ikut. Melihat bahwa saudara-saudaranya kembali bersama Benyamin, Yusuf melepaskan Simeon dari penjara dan membawa mereka semua untuk makan bersama di rumah Yusuf. Ketika ia tiba di rumah, ia melihat Benyamin lagi untuk pertama kalinya. Yusuf kemudian meninggalkan ruang makan untuk menyembunyikan air matanya karena kegirangan hatinya. Tetapi ia belum mengatakan kepada mereka siapakah dia sebenarnya. Masih ingatkah kalian mengapa saudara-saudaranya membenci Yusuf? Ya, mereka cemburu karena Yusuf adalah anak kesayangan ayah mereka. Untuk mencari tahu apakah mereka cemburu kepada Benyamin karena ia menjadi anak kesayangan ayah mereka, atau apakah mereka benar-benar sayang pada Benyamin dan ayah mereka, Yusuf memberikan makanan 5 kali lipat lebih banyak pada piring Benyamin. Itu seperti kamu mendapat 5 sendok es krim dan saudara perempuan atau saudara laki-lakimu hanya memperoleh 1. Apakah saudara-saudaranya merasa iri? Ya, saudara-saudara Yusuf tidak menunjukkan sikap iri hati. Mereka makan dan menikmati saat indah bersama. Tetapi Yusuf menguji mereka sekali lagi. Ketika tiba saatnya mereka kembali ke rumah, Yusuf meminta pelayannya untuk mengisi karung mereka dengan gandum dan memasukkan gelas peraknya pada karung Benyamin. Baru saja mereka keluar kota, pelayan Yusuf segera menahan mereka dan berkata, salah satu dari kalian telah mencuri gelas tuan saya. Bagaimana kalian dapat membalas kebaikannya dengan kejahatan? Setelah mencari-cari pada karung-karung dari ke-10 saudara, pelayan itu membuka karung Benyamin. Dan benar saja, gelas itu ada di dalam karung Benyamin. Ketika mereka kembali menghadap Yusuf, mereka berkata, kami semua akan tinggal di Mesir sebagai budakmu. Tetapi Yusuf berkata, tidak, saya tidak dapat melakukannya. Saya hanya akan menahan orang yang mengambil gelas saya. Kalian yang lain harus kembali kepada ayah kalian. Tetapi mereka tidak dapat meninggalkan Benyamin. Yehuda berkata, saya berjanji kepada ayah kami bahwa saya akan menjaga Benyamin dan membawanya kembali dengan selamat. Ayah kami akan mati dalam kesedihan jika dia kehilangan Benyamin. Biarlah saya tinggal di sini menjadi budak dan izinkan saudara saya pulang. Sekarang Yusuf mengetahui
bahwa saudara-saudaranya sungguh-sungguh menyayangi Benyamin dan Yakub ayah mereka. Ia kemudian memeluk mereka semua dan mengatakan, "Aku adalah saudara kalian. Aku Yusuf yang kalian jual sebagai budak di Mesir." Saudara-saudaranya merasa sangat terkejut dan takut atas apa yang mungkin akan dilakukan Yusuf kepada mereka, sehingga mereka tidak dapat berkata-kata. Tetapi Yusuf berkata, "Jangan khawatir, aku telah memaafkan apa yang telah kalian lakukan. Aku tahu bahwa itu terjadi bukan karena kalian, tetapi karena Allah. Kalian berusaha mencelakakan aku, tetapi Allah mempunyai maksud lain. Dia mengirimku ke sini sehingga aku dapat menyelamatkan banyak orang." Ketika Firaun mendengar bahwa keluarga Yusuf telah datang, dia berkata kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu agar membawa keretaku ke Kanaan untuk menjemput ayahmu dan istri-istri mereka serta anak-anak mereka. Mereka dapat tinggal di daerah terbaik di Mesir." Mereka pun pulang ke Kanaan dan memberitahu ayah mereka, "Yusuf masih hidup. Dia adalah penguasa atas seluruh Mesir." Yakub memulai perjalanannya menuju ke Mesir bersama keluarganya. Dan Allah berkata kepadanya, "Jangan takut untuk pergi ke Mesir, karena aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar di sana. Aku akan menyertai engkau di Mesir, dan suatu hari aku akan membawa kembali keluargamu ke tanah milikmu." Sungguh, ini adalah janji yang indah. Yakub percaya pada Allah dan ia pergi ke Mesir dengan percaya diri dan senang, karena ia tahu bahwa Allah menjaga dirinya dan keluarganya walaupun di tempat yang jauh. Allah bekerja melalui Yusuf untuk menyelamatkan Yakub dan seluruh keluarganya dari kematian karena bencana kelaparan. Di kemudian hari, Allah pun mengirim anaknya, Yesus, untuk menyiapkan kehidupan yang kekal dan pengampunan untuk semua umat Allah. Memory verse. Minggu ini, ayat hafalan kita terambil dari Roma 8 ayat 28. Yuk adik-adik, mari kita bacakan bersama sebanyak 4 kali. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Anak-anak, dalam hidup Yusuf, dia dilupakan oleh banyak orang.
Juru minum melupakan dia. Kakak-kakak Yusuf melupakan dia. Tetapi Allah mengingat Yusuf. Allah juga mengingat kita dan bekerja dalam hidup kita, walaupun dalam keadaan yang terlihat sulit. Mari adik-adik bersyukur pada Allah, pemimpin hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Tuhan Yesus yang selalu mengingat kami. Kami bersyukur mempunyai Tuhan seperti Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan kami, yang selalu membimbing dan menyertai kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan ajar kami untuk bisa bersikap seperti Yusuf. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Got questions? Kak, mengapa saudara-saudara Yusuf tidak mengenali Yusuf ketika bertemu di Mesir? Adik-adik, terakhir kali saudara-saudara Yusuf melihat Yusuf adalah saat dia masih muda. Sekarang, Yusuf adalah seorang laki-laki dewasa yang berumur hampir 40 tahun. Saat bertemu dengan saudara-saudaranya, penampilan Yusuf adalah seperti bangsa Mesir. Ia berbicara dan bersikap seperti bangsa Mesir. Saudara-saudara Yusuf tentu saja tidak menyangka bahwa Yusuf akan menjadi penguasa di Mesir. Tentu saja saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf. Yusuf mengenali saudara-saudaranya, tetapi ia tidak mau langsung mengungkapkan identitasnya. Yusuf ingin mengetahui apakah saudara-saudaranya sudah berubah atau masih seperti yang dulu. Song of the month. Yay!
Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.